nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup, kedaulatan, integritas, serta identitas bangsa. Ketahanan nasional mencangkup berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Ada 4 ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, yaitu kemampuan suatu bangsa untuk mengandalkan potensi dan kekuatan sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Yang kedua, dinamis, yaitu ketahanan nasional selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menyeluruh, yaitu ketahanan nasional mencangkup semua aspek kehidupan bangsa, baik fisik maupun non-fisik. Yang keempat, berorientasi ke masa depan, yaitu ketahanan nasional dirancang untuk menjaga kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional mencangkup pada pendekatan astagrata, yaitu yang pertama, trigatra atau aspek alami yang membahas tentang geografi, kekayaan alam, dan demografi. Yang kedua, ada pancagatra, yaitu aspek sosial dan budaya yang membahas tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ketahanan nasional Indonesia telah berkembang seiring dengan dinamika sejarah, tantangan, dan kebutuhan bangsa. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan strategi menjaga ketahanan di tengah perubahan lingkungan nasional dan internasional. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950-an. Pada masa ini, tantangan utama adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali dan menjaga stabilitas dalam negeri dengan pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai alat pertahanan. Yang kedua, era demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Konsep ketahanan pada masa ini belum terintegrasi secara sistematis, lebih banyak ditekankan pada aspek keamanan dan pertahanan. Yang ketiga, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengarahkan konsep ketahanan pada aspek politik dan ideologi dengan semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Yang keempat, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Konsep ketahanan nasional berkembang pesat pada masa ini, di mana pendekatan sistematis dan integratif diperkenalkan melalui teori astagrata. Yang kelima, era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, konsep ketahanan nasional beradaptasi dengan prinsip demokrasi dan ketahanan. Pembelaan negara Indonesia dan perdamaian dunia adalah aspek penting yang saling berkaitan dengan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama, kita bahas tentang pembelaan negara Indonesia.
Pembelaan negara adalah upaya seluruh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada 4 bentuk pembelaan negara. Yang pertama, pertahanan militer, yaitu menggunakan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman militer dari luar negeri atau ancaman internal yang membahayakan negara. Yang kedua, non-militer, yaitu melalui pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperkuat ketahanan bangsa secara menyeluruh. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan, yaitu pembentukan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, partisipasi warga negara, yaitu keterlibatan dalam menjaga ketertiban, keamanan, perdamaian di tingkat lokal maupun nasional. Yang kedua, kita membahas tentang perdamaian dunia dalam perspektif Indonesia. Indonesia memiliki peran aktif dalam mendukung perdamaian dunia yang sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kebijakan luar negeri. Yang pertama, bebas aktif. Indonesia tidak memiliki blok tertentu, tetapi aktif dalam upaya perdamaian dunia. Yang kedua, anti kolonialisme. Berkomitmen pada perjuangan melewati penjajahan dalam bentuk apapun. Adapun kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, misi perdamaian PBB. Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian sejak 1957, mulai dari misi di Kongo hingga berbagai konflik di Afrika dan Timur Tengah. Yang kedua, peran dalam gerakan non-blok. Sebagai salah satu pendiri GNB, Indonesia aktif mendorong dialog dan kerjasama antar negara berkembang. Yang ketiga, diplomasi perdamaian. Indonesia sering menjadi mediator dalam konflik internasional seperti Palestina, Afghanistan, dan Myanmar. Yang keempat, forum regional dan global. Berperan aktif dalam ASEAN melalui ASEAN Regional Forum dan mekanisme lain untuk menjaga stabilitas kesehatan.